Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku peserta Pondok Ramadan MAN 2 Kota Kediri yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari yang keempat kita melaksanakan puasa, Allah masih melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh khidmat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni zaman yang penuh dengan keimanan, keihsanan dan keislaman seperti saat ini. Anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yaitu adab masuk dan keluar masjid dan adab masuk dan keluar rumah. Perlu kita ketahui, agama Islam adalah agama yang paling tinggi derajatnya. Karena dalam berbagai hal diatur oleh agama Islam. Apapun yang kita lakukan itu semuanya diatur oleh agama Islam. Tidak terkecuali ketika kita akan melakukan atau ketika kita akan berangkat ke masjid atau ketika kita akan masuk masjid. Islam juga mengajarkan bagaimana untuk memulai menuju ke masjid sampai masuk masjid yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menuju atau berangkat ke masjid. Yang pertama, ketika kita akan melakukan atau menuju ke masjid, kita harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Perlu kita ketahui, anak-anak sekarang ketika akan berangkat ke masjid, mereka senang lebih cenderung untuk meninggalkan atau berlama-lama bermain. Sehingga ketika dia akan menuju ke masjid, dia akan berlari-lari. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Ketika mendengar azan, dia tidak segera ke masjid. Tetapi ketika qomat, dia akan menuju ke masjid dengan berlari-lari. Padahal adab yang baik adalah dengan tenang, tidak tergesa-gesa ketika kita menuju masjid. Untuk itu perlu kita perhatikan. Ketika kita mendengar suara azan, mari kita segera berangkat ke masjid. Supaya ketika di jalan kita tidak tergesa-gesa. Akhirnya kita menjadi tertinggal sholatnya. Itu yang pertama. Jadi tidak tergesa-gesa, dengan tenang pergi ke masjid. Yang kedua kalinya adalah ketika kita pergi ke masjid, hendaklah kita memiliki wudhu. Bagaimana dengan yang sudah terjadi? Banyak di antara kita pergi ke masjid tidak berwudhu. Wudhunya di masjid saja. Padahal kita berangkat ke masjid sudah terlambat. Apalagi ditambah wudhu, maka kita akan menjadi makmum masbuk, makmum yang terlambat. Untuk itu adabnya yang benar tidak lain adalah ketika kita keluar rumah atau ketika kita di dalam madrasah ini, kita berangkat ke masjid, hendaklah sudah punya wudhu sehingga kita tidak tergesa-gesa seperti yang adab yang pertama tadi. Rasulullah dalam hal ini bersabda, barang siapa di antara kalian keluar rumah dan sudah punya wudhu untuk menuju ke masjid untuk melakukan sholat, maka pahalanya setara orang yang melakukan umroh. Hadirin anak-anak yang berbahagia, begitu besar pahala orang yang menuju ke masjid sudah punya wudhu, sampai diibaratkan orang yang pergi umroh. Hadirin anak-anak peserta Pondok Ramadan MAN 2 Kota Kediri yang berbahagia, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia ketika kita berangkat ke masjid sudah punya wudhu. Berikutnya, ketika kita memasuki masjid,
hendaklah mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Mendahulukan kaki kanan yang terlebih dahulu. Saudara berdoa ketika memasuki masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu pula ketika kita sudah melakukan ibadah di masjid dan akan keluar, kita pun juga dianjurkan untuk melakukan atau berdoa dan mendahulukan kaki kiri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah dan anak-anak yang berbahagia, ketika kita sudah sampai di masjid, hendaklah melakukan sholat tahiyatul masjid. Hadirin, banyak di antara kita ketika sudah sampai di masjid, kita tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Bahkan kita bergurau, bahkan kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Untuk itu, marilah kita usahakan ketika kita sampai masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir, ketika kita sudah berada di masjid dan sudah melakukan sholat tahiyatul masjid, mari kita isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, apa saja yang kita bisa kita panjatkan kepada Allah untuk mengingat Allah. Terlebih lagi kita mau melaksanakan dengan membaca Al-Quran, itu juga lebih baik. Hadirin anak-anak yang berbahagia, itulah azab ketika kita akan pergi masuk keluar masjid, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan nantinya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Bagaimana kaitannya dengan ketika kita akan masuk keluar rumah? Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita akan keluar rumah. Tentunya ketika kita akan keluar rumah, kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Dan sebaliknya ketika kita akan memasuki rumah, kita dianjurkan untuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Untuk itu di dalam adab masuk rumah, yang pertama hendaklah kita mengetuk pintu. Mengetuk pintu ini pun juga ada aturannya, tidak sembarangan. Karena dalam hal ini Rasulullah menganjurkan supaya mengetuk pintu dengan kuku-kuku kita. Tidak boleh digedor-gedor, apalagi dengan alat yang bisa membisingkan tetangga. Kemudian ketika kita masuk rumah, kita biasakan mengucap salam. Bagaimana yang terjadi dengan diri kita? Sudahkah kita melakukan hal itu? Ketika kita masuk rumah kita sendiri, sudahkah kita mengucapkan salam? Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk membiasakan diri mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Entah itu rumah kita sendiri, lebih-lebih rumah orang lain. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita keluar atau memasuki rumah. Ternyata ketika kita keluar atau masuk rumah, itu juga disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ini baik kita akan meninggalkan rumah atau kita masuk rumah. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, kita juga ketika kita keluar rumah, kita juga jarang mengucapkan doa atau minimal mengucapkan basmalah. Yang biasa kita lakukan yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan bahkan ketika kita sudah di luar, kita dianjurkan memandang ke langit seraya berdoa kepada Allah supaya kita di dalam perjalanan diberi keselamatan oleh Allah, supaya ketika kita dizalimi oleh Allah, kita dihindarkan dari kezaliman itu. Hadirin anak-anak peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, itulah azab-azab ketika kita akan keluar masuk masjid atau ketika kita akan masuk keluar rumah. Kiranya itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Iwak sepat dicokot ulo, menawi lepat nyuwun ngapura.
Billahi taufik walidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.